Selamat malam Pak Ibu semuanya. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu Baik. semua di sini? Baik, Sehat Bu. ya? Ya, alhamdulillah kita malam hari ini kita bertemu kembali di pembahasan Alhamdulillah sehat, soal Bu. UP ya. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Kemarin malam kita libur. Ya, untuk malam hari ini kita ditemani oleh Pak Ilmi. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Semoga Bapak Ibu semua di sini masih tetap semangat ya dalam belajarnya. Karena waktu itu tidak terasa, nanti sebentar lagi kita akan menghadapi UP kembali. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Malam, Bapak Pak. Ibu semuanya tetap dalam kondisi sehat, diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan, dan tentunya dikabulkan doa-doanya untuk bisa lulus UP ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal Baik, alamin. pada malam hari ini kita akan membahas untuk PPKN ya. Saya izin share screen Bapak Ibu. Sama seperti biasanya, terlebih dahulu kita awali dengan materi terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita lihat di kisi-kisi UP itu di PPKN itu ada nilai dan norma ini keluar ya. Jadi kalau kita sudah punya bekal PPKN ini, maka nanti kita akan dengan mudah untuk menjawab soal yang keluar Bapak Ibu ya. Baik, kita awali dengan materi ya. Apa itu yang dimaksud dengan nilai Bapak Ibu? Segala Nilai itu apa sesuatu Bapak Ibu? yang dianggap penting dan benar oleh kelompok masyarakat, Pak. Oke. Jadi segala sesuatu yang dianggap penting dan benar oleh sekelompok masyarakat. Ini disebut dengan nilai ya. Nah, nilai ini terdiri dari apa saja kira-kira? Ada yang masih hafal dengan modul PPG-nya? Jadi segala sesuatu yang dianggap penting dan benar oleh kelompok masyarakat ya. Nilai bersifat relatif, artinya tidak mutlak ya Bapak Ibu. Nah, terdiri dari apa saja itu nilai itu? Di sini ada nilai sosial yang pertama. Namanya saja nilai sosial, yaitu berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia di dalamnya. Nah, nilai ini berhubungan dengan sikap manusia yang tidak dapat hidup secara mandiri. Itu namanya nilai sosial. Jadi tidak bisa hidup sendiri ya. Ini nilai yang melekat di dalam masyarakat. Contohnya apa ini? Ya, contohnya membunuh bernilai buruk. Ya, demikian pula halnya menolong perbuatan membunuh juga bernilai buruk. Ya, jadi ini nilai sosial ya, nilai sosial. Kemudian nilai sosial itu terbagi menjadi 3. Ada nilai material, ada nilai vital, dan ada nilai rohani. Nilai material itu apa? Nilai yang berguna untuk jasmani manusia.
Ini material, jadi berhubungan dengan jasmani. Kemudian nilai vital itu berguna bagi aktivitas kegiatan manusia. Ini namanya nilai vital. Jadi material tadi hubungannya dengan jasmani. Kalau vital itu hubungannya dengan aktivitas kegiatan manusia. Sedangkan nilai rohani itu untuk memenuhi kebutuhan rohani. Ya. Jadi 3 nilai ini Bapak Ibu termasuk ke dalam nilai sosial. Ya. Sekali lagi kata kuncinya nilai material berhubungan dengan jasmani. Nilai vital berhubungan dengan aktivitas kegiatan manusia. Nilai rohani yaitu untuk memenuhi kebutuhan rohani. Baik. Sekarang kita lanjut berikutnya yaitu nilai kebenaran. Namanya nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber dari akal manusia. Itu namanya nilai kebenaran. Nilai yang bersumber dari akal manusia yang mutlak dibawa sejak lahir. Ya. Nilai ini merupakan kodrati dari Tuhan. Contoh, seorang penegak hukum memberikan sanksi kepada orang yang bersalah, ia akan memberikan sanksi hukum sesuai dengan kebenaran yang ia yakini. Nah, jadi ini nilai kebenaran. Kemudian ada nilai keindahan, itu bersumber melalui unsur rasa. Ya, jadi bersumber melalui unsur rasa atau disebut dengan nilai estetika. Contoh, kita menilai sebuah tarian yang bukan dari lingkungan kita, maka setiap orang akan menilai berbeda. Ada yang menyatakan indah, ada yang menyatakan baik, kurang indah, kurang baik, dan sebagainya. Jadi nilai keindahan itu relatif ya. Orang menilai ini indah atau tidak itu berbeda-beda. Kadang-kadang tariannya sama, tapi penilaiannya berbeda-beda. Ini namanya nilai keindahan atau disebut dengan nilai estetika. Kemudian ada juga nilai moral, yaitu bersumber dari kehendak atau kemauan. Ya, contohnya apa? Seseorang yang berbicara dengan lawan bicara yang lebih tua dan dihormati, maka ia akan menggunakan tutur bahasa yang halus, keras. Ya, ini namanya nilai moral. Nah, nilai moral itu disebut juga dengan nilai kebaikan. Ini tadi contohnya ya. Kita kalau berbicara dengan orang yang lebih tua kan biasanya bagaimana Bapak Ibu, tutur kata kita lebih halus. Gitu ya. Ini namanya nilai moral. Kemudian ada nilai agama. Yaitu bersumber dari nilai ketuhanan. Contohnya apa? Manusia beriman memiliki kewajiban berbakti kepada Tuhannya dengan ritual. Itu nilai agama, Bapak Ibu. Baik, sekarang kita lanjut ke norma. Norma itu adalah segala aturan yang mengikat berupa perintah atau larangan. Ya. Jadi norma itu aturan yang mengikat. Ya, kata kuncinya aturan yang mengikat. Bisa berupa perintah atau larangan. Ya, norma bersifat mengikat, norma wajib ditaati oleh masyarakat di suatu wilayah. Ini namanya norma. Ya. Nah, apa saja norma di sini? Yang pertama ada norma agama. Nah, norma agama itu bersumber dari wahyu ilahi. Contohnya yaitu beribadah, menjauhi larangannya. Ya, kemudian melaksanakan anjurannya. Larangannya di sini kan membunuh, mencaci, menyakiti diri sendiri dan lain sebagainya ya. Ini termasuk ke dalam nilai norma. Yang selanjutnya norma kesusilaan. Kata kuncinya apa kalau norma kesusilaan itu? Bersumber dari hati nurani. Kalau tadi norma agama bersumber dari wahyu ilahi, kalau norma kesusilaan itu bersumber dari hati
hati nurani. Contohnya apa di sini? Kita harus berlaku jujur, tidak membuat kegaduhan, tidak melakukan penipuan, ya. Jadi bersumber dari hati nurani kita, menjauhi sifat bohong, ya. Intinya kalau kita dibohongi orang sakit, kita tidak boleh membohongi orang. Nah, kan gitu ya. Kalau kita ada orang berbuat tidak adil kepada kita itu rasanya tidak enak, maka kita tidak boleh berbuat yang tidak adil, harus berbuat adil, menghargai dan menghormati orang lain, berlaku jujur. Ini semua termasuk contoh dari norma kesusilaan. Ya. Oke, nanti di soal ada ini Bapak Ibu ya. Karena ini di kisi-kisi UP ada, jadi nanti di soal juga ada. Nah, sekarang kita beralih ke norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini di masing-masing masyarakat itu berbeda-beda. Kalau di Jawa itu, kalau kita itu berjalan di depan orang yang lebih tua itu kita merunduk, ya. Bisa jadi di daerah lain tidak sama, ya. Nah, ini norma kesopanan sebagai norma adat dalam suatu masyarakat tertentu. Sanksinya gimana biasanya? Berupa celaan atau pengucilan. Ya. Contoh, bertutur kata sopan, memohon izin dulu kalau masuk rumah seseorang, ini sopan ya, kesopanan. Tidak meludah di sembarang tempat, tidak membuang sampah selain pada tempat yang disediakan. Menghormati orang yang lebih tua, ini sopan ini ya. Memberikan kesempatan kepada orang tua atau orang yang sakit ketika di kendaraan. Menghormati guru, ini termasuk kesopanan. Ya. Oke, norma hukum jelas bersumber dari negara. Ini sanksinya tegas ini kalau ini ya. Sanksinya tegas itu ya. Jadi contoh melakukan penganiayaan terhadap orang lain itu diancam dengan hukuman yang terdapat dalam KUHP, melakukan penipuan jual beli, pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya itu masuk ke norma hukum ya, norma hukum. Oke, selanjutnya berdasarkan daya ikatnya, ini yang sering keluar ini. Ada norma cara atau usek. Ya, apa itu? Ini sering kali keluar, Pak. Ya, ini sering kali keluar ini. Kalau yang sudah pernah mengalami ini pasti tahu, sering kali keluar. Iya, Makanya Pak, harus Iya, betul Pak. perhatikan ya. Ya, itu kemarin keluar, Pak. Ini mengacu pada perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan antar individu. Jadi hubungan antar individu ya, antar individu ya. Jadi contoh ini contohnya. Kata Ya, kuncinya usik Pak Ilmi. Kata kuncinya ya cara. Cara Pak ya. Cara bersendawa, cara makan, itu cara-cara itu ya. Cara bersendawa gimana Bapak Ibu? Jadi nggak boleh di sembarang tempat kan bersendawa itu kan ya. Pas waktu makan langsung di depan teman kita terus bersendawa ya. Paling enggak ya kita lebih sopan ya ditutup atau gimana ya. Nah, Siapa? Nah ini termasuk usek. Kemudian kalau kebiasaan atau disebut dengan Volkswagen merupakan suatu aturan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah ini secara berulang-ulang ini. Jadi secara berulang-ulang ya. Kalau ini tadi kata kuncinya itu hubungan antar individu. Kalau ini dilakukan secara berulang-ulang ya. Norma ini daya pengikatnya lebih kuat daripada norma cara ya. Jadi lebih kuat dia ya. Terus yang selanjutnya ini ada tata kelakuan atau disebut dengan mores ya, mores. Merupakan suatu aturan yang disepakati dalam lingkungan masyarakat dan dijadikan standar bagi orang di dalam lingkungan tertentu. Nah, ini ya. Nah, ini biasanya itu kata kuncinya itu ini menjadi suatu tata kelakuan. Ini nanti masuknya ke mores ya.
Terus lanjut berikutnya yaitu ada adat istiadat atau custom. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah tahu lah ya, namanya adat istiadat itu ya. Kemudian yang terakhir ada hukum atau Law. ya. Oke. Kata kuncinya untuk adat itu, custom itu Custom bagaimana, itu Pak? Soalnya kemarin itu keluar itu, Pak. Dan terdiri dari beberapa contoh-contoh. iya, terdiri dari beberapa contoh. Ya, kita cari yang termasuk adat, Pak. Ya, memang contohnya kalau kita tidak memahami, kadang kan diambilkan dari adat di daerah mana, ada di daerah mana gitu ya. Iya. Jadi, Kemarin maksudnya adat mana itu kan nggak tahu kita gitu. iya. Makanya itu, Pak, selain dapat materi, kita juga harus memperbanyak membaca soal juga gitu ya. Jadi dengan memperbanyak membaca soal itu nanti juga kita tahu, oh soalnya seperti ini, norma adat yang keluar itu seperti ini. Jadi nanti kita tahu ya. Gitu. Nah, jadi intinya itu custom itu apa? Adat istiadat. Law itu apa? Hukum. Jadi kita ada gambaran gitu loh. Ya, jadi sudah ada gambaran sehingga nanti ke soal itu enggak kesulitan gitu ya. Ya, Pak. Kemudian ada norma fashion atau mode. Fashion ini ya berhubungan dengan gaya berpakaian gitu ya. Gaya berpakaian itu fashion. Gaya rambut sekarang gimana itu fashion itu ya. Gaya berpakaian, gaya rambut. Nah, itu ya. Yang mengikuti tren-tren terbaru ini ya. Ini fashion namanya ya. Oke. Lanjut ke soal Bapak Ibu. Kalau sudah tahu ya aja. Tadi kita lanjut ke soal ya. Menurunnya kayak gue ya. Norma hukum. Pak Oke, Ilmi. silakan. Silakan. Nomor 1, silakan. Nomor 1, Ibu Jenita. Silakan Ibu Jenita untuk membuka. Dalam proses pembelajaran, guru mengajarkan kepada siswa menggunakan tutur bahasa yang halus dan keras ketika berbicara dengan lawan bicara yang belum dikenal atau yang lebih tua. Nilai yang terdapat dalam proses pembelajaran tersebut: A. Nilai agama, B. Nilai moral, C. Nilai keindahan, D. Nilai sosial, E. Nilai kebenaran. Nilai moral. Nilai moral. Kita kalau mengajarkan ke peserta didik kita kan menggunakan tutur bahasa yang halus tidak keras ya, lawan bicara yang kita kenal atau yang lebih tua. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Nilai apa kira-kira? Moral. Agama jelas tidak ya ini ya. Iya. Keindahan itu tadi yang seperti kita menilai tari ya, itu kan beda penilaiannya. Sosial juga tidak, kebenaran. Nilai kebenaran ini tadi hampir mirip dengan moral. Kira-kira yang mana? Antara nilai moral dan nilai kebenaran. Yang mana kira-kira? Moral. B. Moral, Pak. Nilai moral. Lebih tepatnya adalah nilai moral. Ya. Jadi hubungannya dengan ini loh. Apa ya? Tutur kata ya kan? Yang halus itu masuknya ke nilai moral. Ya. Pak Ilmi, kemarin aku dapat soal mengenai Verdi Sambo, Pak. Itu melanggar nilai apa, Pak? Kasusnya Verdi Sambo. Aku dapat soalnya itu kasusnya Verdi Sambo. Itu melanggar nilai apa, Pak? Hukum atau agama? Itu nanti ke HAM, Bu. Habis ini nanti ya. Tunggu season berikutnya ya. Nanti ada. Jadi setelah nilai norma itu nanti kita ke HAM. Ya, ke HAM. Beda lagi itu nanti bahasanya ya. Oke, kita satu persatu dulu ya. Nah, ini. Jadi contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu ya, disajikan narasi, Bapak Ibu disuruh menebak ini termasuk nilai apa gitu. Nah, narasinya berbeda-beda nanti, kasusnya berbeda-beda. Nah, tinggal Bapak Ibu tahu kata kuncinya apa enggak kan gitu ya. Kalau etika sih Pak masuknya ke mana Pak? Etika
Iya. Etika juga masuk nilai moral ya. Ini kan juga termasuk etika ini. Etika dalam berbicara masuk nilai moral ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya, ini baru kita ke norma berdasarkan daya pengikatnya. Tata tadi ya. kelakuan Ya. Nomor 2. Silakan Ibu Dita. Silakan Bu Dita. kuat keberadaannya dengan pola perilaku masyarakat. Kostum. Ada Ibu Dita? Ya, Iya. Silakan. tata kelakuan yang terintegrasi kemudian menjadi kuat. Keberadaannya dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkat menjadi sebuah adat istiadat disebut dengan A. Mores, B. Custom, C. Usage, D. Law, E. Fashion. Fashion. Kata kuncinya adat istiadat. Custom. Ya, kata kelakuan yang Custom. menjadi sebuah adat istiadat. Menjadi adat istiadat. Adat istiadat tadi apa Bapak Ibu? Yusek tadi apa? Yusek tadi? Cara ya. Cara sendawa, cara makan ya. cara makan. Mores tadi apa? Mores. Mores keindahan ya. Tata kelakuan. Estetik. Kelakuan. Law. Hukum. Terus fashion. Mode. Gaya berpakaian. Ya, Mores tadi apa, Mores? berpakaian. Mores perilaku. Kelakuan. Tata kelakuan. Ya. Berarti kata Kalau kita lihat Kuncinya. depannya saja, maka kita nanti akan terkecoh. Tata kelakuan. Duh, tata kelakuan berarti tata kelakuan ini masuknya ke Mores ini. Ternyata di belakangnya ada tata kelakuan yang menjadi kuat, terus meningkat menjadi adat istiadat. Nah, kalau sudah menjadi adat istiadat, berarti masuknya ke custom. Oh iya Pak ya, karena di situ ada pola Iya. perilaku. Kalau ada hanya sini saja, jadi Mores. pengatur dia di Mores. masyarakat, maka Mores. Berhubung ini meningkat menjadi sebuah adat. Custom. Atasnya tata kelakuan, atasnya Mores itu kan custom nanti ya. Nah, maka di sini meningkat menjadi sebuah adat, maka dinamakan dengan custom. Kalau fashion itu hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan mode, gaya. Gaya ya, gaya berpakaian, gaya rambut dan lain sebagainya itu ya. Oke, lanjut berikutnya. Budi sedang makan di salah satu warung makan. Karena Sendawa custom. Ayo nih maaf, boleh nggak dibesarkan sedikit aja di sana? Karena saya tidak kelihatan. Dibesarkan Bu. Iya, besarkan. Iya, sedikit Pak. Iya, Pak. Ibu Halida silakan. Saya ya. Pak Budi sedang makan di sebuah satu warung makan. Karena sudah menjadi kebiasaan, Pak Budi telah menikmati makanannya, ia bersendawa yang menandakan kepuasannya ketika menikmati makanan yang lezat. Contoh perilaku Pak Budi menunjukkan contoh perilaku penyimpangan norma Bersendawa. Kebiasaan. Hukum kamu. Kesopanan. kebiasaan kali ya. Kesopanan. Kesopanan kali ya. Kesopanan. Sopanan, Kalau bersendawa itu gimana kira-kira? Sopan apa enggak itu? Tidak. Tidak sopan. Pak. Tidak sopan. Tidak sopan. Ini berarti kesopanan ya sendawa. Ya tadi kan Norma sudah ada kan kesopanan. bahasanya tadi kan ya. Contoh dari norma kesopanan tadi kan sendawa tadi ya. Iya Pak. Nah, Iya, Pak. kalau sendawa itu ya harus ada caranya sendiri ya. Iya. Oke, lanjut berikutnya. Jadi di sini kata kuncinya apa Bapak Ibu tadi?
Bersendawa, Pak. Bersendawa. Sendawa. Oke, lanjut berikutnya. Ya, nomor Berikutnya 4. nomor 4, Pak Zainal, silakan. Ibu. Iya, Kok Pak Aris nggak ada ya, Bu Susi? Pak Aris. Iya, belum hadir. Ini Pak Zainal, silakan nomor 4. Oke, norma yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dilihat dari daya pengikatnya terhadap kehidupan sosial di masyarakat dapat berupa cara, usik, tata kelakuan, mores, adat istiadat, custom, hukum, law, dan norma model atau fashion. Yang dimaksud dengan norma kelakuan atau mores adalah Norma yang norma yang lahir karena kehadiran gaya dan cara anggota masyarakat yang cenderung untuk berubah, bersifat baru, serta diikuti masyarakat pada umumnya. B. Norma yang lahir dari kebiasaan yang tidak semata-mata dianggap sebagai suatu cara dalam suatu cara berperilaku, namun dapat diterima sebagai norma pengatur. C. Norma yang lahir karena tata kelakuan yang terintegrasi kemudian menjadi kuat keberadaannya dengan pola perilaku masyarakat. D. Sebuah ketentuan hukum dalam mengatur individu di lingkungan masyarakat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. jawabannya. Oh, masih ada di mana? Yang E. Yang E, bentuk perbuatan-perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan yang terjadi antar individu. Oke, baik, kita teliti satu persatu ya. Ini kan yang ditanyakan adalah norma kelakuan ya atau mores. Ya. Nah, kalau C, yang ya, A Bu. itu kira-kira apa ya itu ya? Jawabannya C, Pak. C. C, Pak. Kelakuan, tata kelakuan. C, Pak. C. Kalau saya bagian B, dan norma yang lahir dari kebiasaan. Jawabannya B, Pak. Yang A ini Yang apa B, kira-kira? Yang A Pak. ini. Yang A ini apa? Mode, Pak. Itu lebih Norma mode. Pak. Mode. Ya. Norma mode atau fashion. Kehadiran gaya ya. 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 Yang B, always. Yang B itu Always. Ya. Cara, Pak. Norma yang Bagian B, lahir mores. dari kebiasaan itu tidak Always, semata Pak. Istiadat. Yang B adat namun istiadat. Kebiasaan, diterima sebagai always. norma pengatur. Always, Adat Pak. istiadat, Pak. Yang B. Norma pengatur masa adat istiadat. Kebiasaan itu, Always, Pak. Bu, kebiasaan. Always, Pak. Always. Norma yang lahir dari Mores kebiasaan. itu, Pak. Always. Kata kelakuan, Yang B. cara. Kebiasaan, Terus? kata kuncinya kebiasaan berarti always, Pak. Norma yang lahir dari Iya, kebiasaan. kebiasaan berperilaku ya. Maka disebut dengan mores. Norma kelakuan. Disebut dengan mores ini ya. Ada gempa di sini, Pak. Ilmu. Oh, kira Yang always, C, Pak. norma yang lahir karena tata kelakuan yang Kelakuan. terintegrasi. Kalau sudah terintegrasi, berarti Custom tuh, Pak. Custom. Custom. Nah, terintegrasi menjadi adat istiadat. Ini custom ya. Kemudian sebuah ketentuan hukum. Ini Law. kalau yang ini berhubungan dengan individu tadi apa Bapak Ibu? Usage. Nah, Cara. ya, jadi dari sini saja sudah terlihat ya Bapak Ibu ya perbedaan masing-masing ya. Mode ini berarti gaya ya. Kalau ini kebiasaan ya. Always. Kebiasaan sama dia itu sebagai norma Kata kuncinya ya, Pak. ya, termasuk Mores. mores ya. Terus kalau terintegrasi ya, Berarti custom. tata kelakuan yang terintegrasi jadi adat Istiadat. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan hukum namanya law ya. Kalau yang menonjolkan hubungan antar individu Usik. nah, Normal. bisa dipahami ya nyampe sini ya perbedaan ya. Paham, Pak. Paham sekali, Pak. Paham sekali. Oke, lanjut. Nah, kira-kira kalau ada seperti ini, yang manakah jawabannya? Norma kesalahan tidak melakukan penipuan.
Silakan. Mencerminkan norma kesusilaan. 1 dan 3. Ayo silakan Bu Hasniati. 1 Cermatilah B. beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Tidak melakukan penipuan. 2. Tidak meludah di sembarangan tempat. 3. Menghargai dan menghormati orang lain. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. 5. Menjauhi larangannya. Tindakan yang mencerminkan penerapan norma kesusilaan ditunjukkan oleh nomor. Kata kuncinya norma kesusilaan. Aduh. Norma kesusilaan. Apa norma kesusilaan itu berhubungan dengan hati Nurani. hati nurani. Yang mana B. kira-kira yang B. berhubungan dengan hati nurani? B. Kalau ditipu menyakitkan, jangan menipu B. orang ya. Nah, ini berarti kan kesusilaan ya. Tidak meludah sembarangan Kesopanan. Kalau meludah sembarangan berarti tidak Sopan. Nah, ini kesopanan ini ya. Oke. Menghargai. Menghargai dan menghormati orang lain. Kesusilaan. 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 Kalau tidak dihargai orang lain sakit apa enggak? Sakit. Sakitlah, Pak. Ya, maka hargailah orang lain. Maka ini berhubungan dengan hati ya. Ya, Jadi Pak. kesusilaan itu kan berhubungan dengan hati nurani. Membuang sampah. Kesopanan. Nah, ini kesopanan ya. Tapi kalau sudah ke sungai nanti ada hukumnya itu ya, biasanya kan gitu ya. Membuang Janganlah sampah Pak, rumah aku dekat sungai. didenda kan itu ada ya hukumnya itu ya. Menjauhi larangannya ini Norma agama. Agama ya. Agama. Oke, berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? 1, 3. 3. 1 dan 3. Jawabannya berarti apa? B. Itu ya Bapak Ibu ya. Diteliti satu persatu nanti akan ketemu jawabannya. Jadi kalau membaca seperti ini, baca dulu soalnya. Oh, yang ditanyakan kesusilaan, langsung saja dideteksi yang mana yang termasuk kesusilaan. Kalau kita baca dari atas Bapak Ibu, nanti balik lagi. Kita nyari lagi ke atas ya. Tapi kalau kita baca yang soalnya dulu, nanti baru nyari ke sini pilihannya, maka lebih cepat ketemu ya. Efektivitas waktu ya, lebih efisien. Oke, yang nomor 6. Ya, nomor 6, Ibu Enis Hairunisa, silakan. Kita mengenal nilai rohani dan setiap orang pastinya sangat memerlukan dan mempertahankannya. Tanpa adanya nilai rohani, seseorang akan merasa ada sesuatu yang meskipun segala kebutuhannya telah terpenuhi. Yang kita pahami bahwa nilai rohani merupakan A. Nilai sosial yang berguna untuk memenuhi kebutuhan rohani atau spiritual manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. B. Nilai yang bersumber pada proses berpikir oleh akal manusia yang disertai dengan fakta yang terjadi. C. Nilai sosial yang berguna bagi aktivitas atau kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. D. Nilai sosial yang berguna bagi jasmani manusia, termasuk benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan bagi memenuhi kebutuhan fisik manusia. E. Nilai yang menyangkut perilaku baik maupun buruk oleh manusia. A. Nilai rohani dan setiap orang. Apa ya? Apa? Sosial kan dibagi menjadi 3 kan ya Bapak Ibu ya. Nilai sosial kan dibagi menjadi 3 apa tadi? Materinya tadi kan sudah saya jelaskan. Nilai sosial terbagi menjadi 3. 1 nilai Material.
Material, nilai Nilai material. Berhubungan dengan apa Bapak Ibu material itu? Jasmani. Jasmani. Yang kedua nilai Nilai vital. Nilai vital itu berhubungan dengan aktivitas Kegiatan manusia. dengan aktivitas manusia. Kemudian nilai sosial yang ketiga yaitu nilai Nilai Rohani. itu berguna untuk memenuhi kebutuhan Rohani. yang mana ini? Apa nilai sosial? Nilai sosial. Nih, yang A ini termasuk nilai rohani. Jadi nilai rohani itu masuk ke dalam nilai sosial. Ya. Gunanya apa? Untuk memenuhi kebutuhan rohani. Kalau yang ini aktivitas, berhubungan dengan aktivitas ini tadi apa Bapak Ibu? Vital, Pak. Vital. Kalau aktivitas itu vital. Vital, kegiatan manusia. Nah, kalau yang berhubungan dengan jasmani ini Material. itu ya. Jadi yang ini spiritual, yang C ini vital, yang D ini termasuk material. Jadi ketiganya ini termasuk ke dalam nilai sosial. Ya. Semuanya betul. Kata kuncinya itu, kalau berhubungan dengan jasmani, material, berhubungan dengan aktivitas manusia, vital, berhubungan dengan kebutuhan rohani, berarti nilai rohani ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini dibuat lelucon ini. Ayo, apa kira-kira ini nanti? Indonesia sangat terkenal dengan budaya bahwa harus menghormati orang yang lebih tua. Nomor 7, Ibu Jumratul Ula, silakan. Terima kasih. Orang Indonesia sangat terkenal dengan budaya bahwa harus menghormati orang yang lebih tua. Namun sekarang ini sangat marak anak kecil memanggil orang yang lebih tua seenaknya saja, bahkan dengan menjadikan nama orang tua menjadi sebuah lelucon yang dijadikan bahan bercandaan dengan temannya. Berdasarkan hal tersebut, norma yang dilanggar yaitu A. Norma agama, B. Norma hukum, C. Norma kesopanan, D. Kesopanan ya. Jadi kalau nama orang tua terus dijadikan lelucon itu tidak sopan. Ya. Norma kesopanan. Nah gini ya Pak Ibu ya. Jadi kalau semakin banyak kita tahu soal-soal itu tahu contoh-contohnya. Paling enggak itu kita bisa menebaknya ya. Oke, sekarang ke SIM. Punya SIM semua ini ya. Oke, lanjut. 8, Ibu Fitri Aisyah, silakan. Ya, 8. Pada saat mengendarai kendaraan bermotor, seorang pengendara bermotor tidak mengenakan helm, jaket, sepatu, tidak memiliki SIM, dan belum cukup umur. Tindakan remaja tersebut telah melanggar norma A. Sosial, B. Kelayakan, C. Kebiasaan, D. Hukum, E. Kesopanan. Hukum ya. Jadi kalau berkendara tidak menggunakan SIM, dendanya berapa itu? 1 juta atau berapa itu? 100.000. 100.000. 250 Pak. 2 juta. Ya, hukum, masuk ke dalam norma hukum. Ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut berikutnya. Korupsi ya. Fenomena korupsi. Pak Hanafi, silakan. Ya, terima kasih Bu. Fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi budaya dengan melihat berbagai kasus yang terjadi. Ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang paling kecil hingga besar yang mengarah ke tindak kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma A. Kesusilaan, B. Kekeluargaan, C. Hukum, D. Kesopanan, E. Agama. C. Hukum. Ya. Korupsi itu sudah masuk ke ranah
Ya. Hukum. Kalau ketidakjujuran ini masuknya ke Susila, sorry. Nah, karena ini kaitannya dengan mengarah ke tindak kriminal, maka dia masuknya ke Hukum. Ya. Hukum. Kalau hanya ketidakjujuran ini nanti larinya ke kesusilaan. Susilaan. Berikutnya silakan. Adalah 10. Ibu Dwi Lestari, silakan Ibu Dwi. Norma adalah pola, pedoman, standar, ukuran, aturan, dan kebiasaan yang mengatur masyarakat agar terpelihara ketertiban. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat terkena sanksi pengucilan, rasa bersalah, hingga sanksi hukum. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang ada kaitannya dengan norma. A. Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan. B. Ngaben berupa pembakaran mayat di Bali. C. Menyapa dengan ramah dan bersalaman jika bertemu teman. D. Model baju. E. Potongan rambut yang sedang menjadi tren. Di antara contoh tersebut di atas, gunakan tergolong usage adalah A dan D, B dan C, C, A dan C, D, A dan B, E, D dan E. A dan C. Oke, bersendawa dilakukan dengan sopan ini cara ya. Iya, Pak. Cara atau disebut Usik. Nah, jadi kita deteksi satu-satu. Mayat di Bali, pembakaran Adat istiadat. adat istiadat. Custom. Kau Custom. Nah, begini ya. Terus menyapa. Cara menyapa ini berarti cara ya. Cara. Usik. Jadi usik itu cara ya. Cara Model menyapa, baju. Fashion. Mode ya. Mode ya. Apa kira-kira apa? Fashion atau mode. Jawabannya yang mana ini? C. A dan C. Kedudukan antara norma dan mana Kedudukan antara norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum adalah D, Pak. Keempat norma tersebut sama-sama penting dan saling melengkapi. Jadi norma itu semuanya penting ya. Karena mengatur norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Semuanya itu saling melengkapi. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya Ibu Lukitasari, silakan. Rangkaian petunjuk hidup manusia yang berasal dari hati nurani. Hati nurani, apa tadi hati nurani? Norma kesusilaan. Ya, jadi hati Kesusilaan, Pak. Oke, lanjut berikutnya. Mariro, silakan Mbak Mariro. Custom. Kenapa kok custom? Ada istiadat. Itu ada upacara dan istiadat. Termasuk ngaben ini kan ada istiadat ya. Ada istiadat upacara adat. Nah, gini Bapak Ibu ya. Jadi bacaannya itu berganti-ganti, tapi kalau kita sudah tahu Pak Ilham bisa ngerti, Pak. Oke. Ngerti aku. Lanjut.
Lanjut berikutnya yaitu ke HAM ya Bapak Ibu ya. Masih siap ya ini ya? Masih, Pak. Masih, Baik. Pak. Kami dari Orang- Maluku masih siap, Pak. Masih Masih siap. semangat. Oke. Teman-teman dari Maluku masih siap ini ya. Masih semangat ya. Nah ini Pak. Ferdi Sambo ini Pak Il. Ini nanti hubungannya dengan itu ya. Hubungannya dengan kasus yang sampai hari ini belum selesai-selesai itu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, HAM. Kok bisa ya. Pak kasusnya ada di soal PPG? Iya, ada Bu, ada. Lagi hot, Bu. Iya lagi hot tapi kok muncul di soal PPG kategori 2. Oke. Jadi HAM adalah hak dasar yang dibawa manusia sebagai anugerah yang maha besar ya. Jadi itu namanya HAM. Ini Bapak Ibu ya. HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sebagai anugerah Tuhan yang maha besar. Sifatnya apa Bapak Ibu? Tidak boleh dilanggar oleh Tidak boleh siapapun. dilanggar. HAM Ini. adalah hak dasar yang Seperti dibawa manusia. kanjuruan itu kira-kira apa itu? Masuk HAM apa enggak itu? Masuk. Kanjuruan? Kan Masuk. Nah, itu bisa Masuk jadi. HAM. Masuk soal itu. Masuk soal itu bisa jadi. Oh, HAM apa enggak itu? HAM, Pak. HAM. HAM, pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ya itu ya. Kenapa Iya. kok pelanggaran HAM kira-kira? Menembak ke apa namanya ke penonton. Menembak gas air mata ke penonton. Gas air mata ke penonton. Menghilangkan nyawa seseorang. Nah, itu dia. HAM itu jadi itu Bapak Ibu berhubungan dengan kalau sudah mengancam nyawa, menghilangkan nyawa itu hubungannya dengan HAM Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Nyawa masih tanpa alasan. masih penghinaan, menyemprotkan saja ya enggak masalah ya. Tapi kalau sudah sampai membunuh, nah ini masuknya ke HAM. Ya. Hanya meninggal gitu. Ya, kalau nyemprotkan biasanya demo-demo kan enggak masalah ya. Iya, Pak. Nah, tapi kalau sudah penghilangan nyawa itu masuknya ke HAM. Ya. Nah, ciri-ciri HAM sekarang ada kodrati. Kodrati itu artinya pemberian Tuhan ya. Jadi nyawa kita ini kan pemberian Tuhan ya. Jadi makanya enggak boleh dihilangkan dengan semena-mena. Kecuali kalau kita membunuh seseorang, hukumannya akan pidana mati kan gitu ya. Iya, Pak. Beda lagi karena memang dia melanggar ya. Kalau enggak melanggar apa-apa kemudian dibunuh, dia masuk ke pelanggaran HAM ya. Ini kodrati, kemudian hakiki apa hakiki? Hakiki apa Bapak Ibu? Semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Sejak lahir ya. Jadi ini hak asasi semua umat manusia yang ada sejak lahir ya. Universal artinya menyeluruh, tidak pandang status, tidak pandang suku ya. Ya, terus tidak dapat dicabut ya. Atau diserahkan ke orang lain, tidak dapat dibagi. Ini namanya HAM ya, ciri-ciri dari HAM ya. Nah, sekarang HAM itu apa saja di sini? Nah, ini bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk. Satu adalah diskriminasi, yang kedua adalah bentuk penyiksaan. Ini dua-duanya ini masuk ke dalam HAM ya. Nah, jadi kita membatasi, melecehkan, mengucilkan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik. Oh, ini bukan suku saya ini. Ini enggak usah dihormati ini. Nah, ini sudah masuk diskriminasi, berarti ini sudah pelanggaran HAM ya. Cuman enggak HAM berat ya. Cuman enggak HAM berat. Kalau HAM berat itu yang sudah mengancam nyawa, penghilangkan nyawa. Kehilangan nyawa itu sudah HAM berat ya. Nah, penyiksaan suatu perbuatan yang dilakukan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit, penderitaan jasmani maupun rohani, ini masuk ke dalam pelanggaran HAM. Lah,
Ini tadi bentuknya ya, ada diskriminasi, ada penyiksaan. Kemudian sifatnya sekarang ada dua, yaitu HAM berat dan HAM ringan. ringan. HAM berat itu apa kata kuncinya? Yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam Menghilangkan nyawa manusia. yang mengancam mengancam Ini nyawa HAM berat. manusia. Kemudian HAM ringan itu Tidak HAM mengancam yang keselamatan keselamatan jiwa. manusia Tidak mengancam tapi berbahaya jika tidak segera mengancam ditangguh keselamatan jiwa manusia. ditanggulangi. Ya ini, jadi dia tidak sampai penghilangan nyawa, tidak sampai mengancam keselamatan. Tapi kalau tidak segera ditangani itu masuk kemana Bapak Ibu? Masuknya ke berbahaya juga gitu loh. Seperti gagal ginjal kemarin. Nah, gagal ginjal yang anak-anak itu loh, gagal ginjal akut. Obat itu ya? Iya, itu kan sebenarnya enggak sampai mengancam. Tapi kalau itu dibiarkan nanti dosisnya kan tinggi ya. Kalau dibiarkan nanti berbahaya itu. Nah, kalau berbahaya seperti ini maka dia masuk ke HAM itu juga ya. Nah, ini kan berhubungan dengan kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan. Ini HAM ringan ini ya. Terus pencemaran lingkungan itu juga HAM ringan. Kenapa kok HAM? Karena kalau sampai terjadi pencemaran itu yang merasakan dampaknya itu bukan individu, tapi apa? Semuanya. Kan digunduli. Nah, itu kan nanti larinya ke seluruh orang nanti ya, terdampak gitu ya. Nah, jadi ini HAM ringan ya, HAM ringan seperti kemarin. Seperti kabut asap tuh Pak. Jadi apa Bu? Seperti kabut asap dulu Pak. Itu termasuk berat ringan. Nah, itu kan pencemaran lingkungan juga kan ya? Ya, iya Pak. Nah, merokok sembarangan ini bahaya juga itu ya. Merokok sembarangan akhirnya membakar hutannya. Lah ini ya termasuk juga. Oke, lanjut berikutnya. Lah ini termasuk HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia ini. Kerusuhan Tanjung Priok juga menelan korban ya. Iya Pak. Serbuan kantor Partai Demokrat tahun 1996 ini juga menelan korban. Penembakan mahasiswa Trisakti ini sering keluar juga ini menelan korban. Ini termasuk HAM berat ini. Penculikan aktivis, baik itu Munir, terus siapa itu, Bapak Ibu? Oh, siapa itu penculikan aktivis-aktivis itu ya? Itu juga termasuk HAM berat. Tragedi Semanggi, HAM Timur, pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua, kemudian pembunuhan Munir ya. Terus pembunuhan itu yang buruh itu Marsina itu keluar juga di soal itu termasuk HAM berat itu. Berat. Oke, sekarang kita ke produknya. Produk itu yang dihasilkan ya. Berhubungan dengan produk. Nah, ini produk-produk HAM. Satu amandemen, kedua Undang-Undang Dasar bab 10A. Ya, kemudian ini TAP MPR. Ya, TAP MPR ini termasuk produk ini, produk. Kemudian Piagam HAM itu juga termasuk produk ya, produk. Terus Perpu nomor 1 ini termasuk produk. Ya. Terus ada lagi yang produk itu ini meratifikasi instrumen internasional. Itu juga termasuk produk lah. Itu bukan lembaga ya, jadi bentuk produk. Ya, kalau yang lembaga itu yang mana Pak? Yang lembaga itu yang Komnas HAM, termasuk lembaga ini ya. Kalau yang atas-atas tadi undang-undang, bentuk undang-undang itu termasuk produk. Tapi kalau Komnas HAM ini termasuk lembaga ya. Nah, Komnas HAM ini tugasnya apa Bapak Ibu? Komnas HAM ini Melakukan perdamaian kedua belah pihak yang bermasalah. Nah,
melakukan Proses perdamaian, kemudian menyelesaikan menyelesaikan masalah masalah ya, secara konsultasi, negosiasi, memberikan rekomendasi saran. atas suatu kasus. Nah, seperti kemarin itu kan, ya, yang kemarin itu, Yang Sambo. iya itu, ini kan bisa juga memberikan rekomendasi kepada DPR ya, kemudian pihak yang bersengketa ya, menyelesaikan masalah pihak yang bersengketa di pengadilan, ini tugas dari Komnas HAM. Kemudian lembaga yang kedua adalah pengadilan HAM ya. Pengadilan HAM itu apa Bapak Ibu? Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Ya. Jadi pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM lah. Apa saja itu di sini? Contohnya kejahatan genosida. Kejahatan genosida itu memusnahkan sebagian atau seluruh. Jadi suku apa gitu dimusnahkan. Nah, itu namanya kejahatan genosida. Kejahatan genosida itu masuk ke dalam pelanggaran HAM. Nah, nanti diadili di mana? Di pengadilan HAM. Ya. Di pengadilan HAM. Kemudian ada kejahatan kemanusiaan ya, itu juga diadili di pengadilan HAM ya. Terus ada lembaga swadaya yang membentuk adalah masyarakat ya. Nah, lembaga swadaya itu contohnya apa? Ini ada Kontras, ada YLBHI, ada PBHI, ada LSAM ya. BKBH dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita ke soal ya. Mana ini ya? Silakan. Silakan Bu Zainab. Pelanggaran HAM Indonesia dapat dibagi menjadi Ya. Recording in progress. B. B, Pak, penghinaan terhadap presiden. Pak, tolong dibesarkan sedikit. Ini kenapa kok tidak termasuk bukan? Tidak menghilangkan Tidak nyawa. menghilangkan nyawa. Tidak sampai mengancam Menghilangkan nyawa nyawa. ya. Nah, Ya. jadi yang lain ini sudah penghilangan nyawa ini ya. Jadi termasuk berat semua ini kecuali yang B. Berat. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 2. Bu Eni, silakan. Lembaga Perlindungan HAM yang memiliki peran dalam menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti adalah A. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia, B. Pengadilan HAM, C. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, D. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, E. Komnas HAM. Komnas HAM. Komnas Pak, Komnas HAM. Rekomendasi, memberi rekomendasi tugasnya siapa ke DPR? Komnas Pak, Komnas HAM. Ya, Komnas HAM. Nah, jadi ini gunanya kita itu tahu materinya itu ini Bapak Ibu. Kalau langsung ke soalnya ya enggak ada bekal ya. Jadi kita enggak bisa jawab. Oke, lanjut berikutnya. Salah satu lembaga bentukan pemerintah dalam Ya, Ibu Maria, silakan Bu Maria. Ya, terima kasih Bu. Salah satu lembaga bentukan pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia adalah Komisi Nasional Hak. Ini maaf, tulisannya kurang besar sedikit, Pak. Iya, Pak, dibesarkan kecil-kecil. Ya, terima kasih, Pak. Maaf, saya ulangi. Salah satu lembaga bentukan pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang dari Komnas HAM adalah A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, B. Menyelesaikan masalah serta konsultasi maupun negosiasi, C. Memberikan
saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. D. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. E. Menjatuhkan dan menetapkan hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM. Pak. Jawabannya menjatuhkan. Kata kunci yang bukan. Bukan. Yang bukan. Nah, yang bukan tugas menjatuhkan dari dan Komnas HAM ya. hukuman. Yang bukan tugas dari Komnas HAM itu kecuali menjatuhkan dan menetapkan hukuman. Ini ada di mana Bapak Ibu? Di pengadilan HAM. Ya, jadi ini yang bukan ya. Oke, lanjut berikutnya, silakan. Lanjut, Ibu Kristina, silakan. Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan hak asasi manusia. Penegakan HAM di Indonesia mengacu pada hukum internasional. Namun, negara Indonesia dalam menegakkan hukum mempertimbangkan mengenai kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara hukum, sosial, dan politik. Upaya pemajuan HAM di Indonesia secara berurutan dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat adalah A. Ditetapkan Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998, Komnas HAM, dan Pengadilan HAM. Pembentukan Komnas HAM, bagian B ya, pembentukan Komnas HAM, adanya Biro Konsultasi Kebantuan Hukum, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. C. Ditetapkan Piagam HAM Indonesia, Pengadilan HAM, dan Biro Konsultasi Bantuan Hukum. D. Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, ditetapkan Piagam HAM Indonesia dan Pengadilan HAM. E. Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM, dan Pengadilan HAM. Bagian C. Apa A? A. Produk hukum Piagam HAM Indonesia. Ditetapkan Piagam HAM, iya Pak. Lembaga negara, Urutan, harus berurutan. Produk dulu, baru lembaga, baru ke bagian A, bagian A. Pengadilan lembaga swadaya. Produk yang termasuk produk Piagam HAM termasuk produk. Piagam. Pembentukan Komnas HAM ini tidak produk, lembaga. Berarti B bukan. Yang C Piagam HAM. Iya, betul produk. Iya. Oh, ini produk ini. Biro Yang D ini undang-undang, betul ya? Ya, produk. Yang E ini undang-undang, betul ya? Oh, ya, betul. Oke. Sekarang yang gugur masih B. Sekarang yang kedua, yaitu lembaga negara. Lembaga negara. Komnas HAM. Betul ya? Ya, betul Pak. Oh. Biro konsultasi salah ya? Salah. Salah. Ini termasuk lembaga swadaya. Ya. Ini salah. Nah, ini. Salah. Nah, Biro konsultasi. Salah. Komham Indonesia. Oh, ini ya. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM. Konsultasi. Ditetapkan Pengadilan HAM. Bisa jadi ini ya? Iya, Pak. Terus yang ini ditetapkan Piagam HAM. Salah ya? Salah, Pak. Nah, ini produk ini. Ya, Piagam HAM ini produk. Salah. Oke, salah. Terus yang ini Komnas HAM bisa Benar, jadi. benar, Pak. Bisa jadi, Pak. Oke, tapi yang lembaga swadaya ini apakah swadaya ini? Tidak ya? Swadaya. Yang ini Pengadilan HAM termasuk swadaya?
Tidak, Pak. Ya, dia termasuk pemerintah ya. Iya. Pemerintah ya. Oke, jadi bukan swadaya ini salah berarti. Berarti C yang jawabannya, benar yang Pak. mana? Biro Konsultasi Bantuan Hukum. Ya. C, Pak. C. Yang C ini ya, ini yang pertama ini produk, yang kedua ini lembaga negara ya, yang ketiga adalah lembaga Biro swadaya ya. Ya, Pak. Jadi jawabannya C. Begitu Bapak Ibu. Diteliti. Oh, Oke, lanjut berikutnya. Peristiwa pelanggaran HAM. Nomor 5, silakan. Ibu Ristauli, silakan. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang disebabkan motif politik dan kecemburuan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya rasisme, prasangka, dan pengkambing hitaman adalah A. Peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998, B. Peristiwa daerah operasi militer Aceh, C. Peristiwa pembunuhan Munir, D. Peristiwa demo mahasiswa Papua, E. Peristiwa Tanjung Priok. Politik kata kuncinya, Pak. Politik dan kecemburuan ekonomi. Iya. Apa berarti ini? Berarti bagian A. Peristiwa kerusuhan. Apa peristiwa Kerusuhan, Pak. Kerusuhan 13-15 Mei 98, Pak. Apa? Ya, itu ya. Penggulingan itu ya. Penggulingan Pak. presiden. Nah, itu terjadinya itu karena itu ya. Iya ini. Dipicu oleh ini ya. Jadi dipicu oleh rasisme, prasangka dan pengkambing hitaman ini ya. Ya, pengkambing hitaman. Oke, lanjut berikutnya silakan. Berikutnya silakan Ibu Handayani, silakan. Baik, terima kasih Bu. Berikut ini ada sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. 1. Kasus perusakan. 1. Kasus perusakan benda milik orang lain. 2. Kasus penghinaan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. 3. Kasus peristiwa Tanjung Priok. 4. Kasus tragedi Semanggi. 5. Kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Marsina. 6. Kasus pelarang seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang tidak tergolong pelanggaran HAM berat adalah A. Nomor 2, 4, dan 6. B. Nomor 1, 2, dan 3. C. Nomor 2, 5, dan 6. D. Nomor 1, 2, dan 5. E. Nomor 1, 2, dan 6. 2 dan 6. E. 1, 2, Bagian 6. E. 2 dan 6. A. 2 dan 6. 1, 2, dan 6 ya. Tanjung Priok menelan korban. Tragedi Semanggi korban, ini korban juga. Maka dia ini termasuk ketiganya ini berat ya. Berat. Iya, Pak. Tidak berat berarti 1, 2, dan 6. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang tidak tergolong pelanggaran HAM. Yang tidak tergolong pelanggaran HAM. Oke, gimana? Masih kuat? Masih, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Luar biasa ya. Lanjut, Pak. Kalau ini pelajaran semangat Pak, tapi kalau matematika aduh. Pak diulang-ulang. Kok begini ya coba deh? Istirahat dulu Pak, ngantuk. Oh, lanjut. Lanjut Pak. Lanjut aja ya. Lanjut Pak. Ya. Lanjut, Pak. Saya cari ya. Nggak, belum, ini gimana sih? Gedein gimana sih? Oh, ada sononya nih. Itu, nah. Oke. Baik, saya lanjutkan. Saya izin share screen. Ini dah yang ditanyakan tadi ini ya.
Ya, bener dah ini. Ini dah, ya. Ya, ini benar. Oke. Ya, ayo silakan. Silakan Ibu Ika. Silakan membacakan nomor 9, Bu Ika. Upaya saya kan ya Bu? Ya, Bu Ika. Upaya pemajuan HAM dilakukan dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Di masyarakat telah beredar berita di media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak VS dalam kasus penembakan brigadir. Yang menyebutkan Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua KPAI yang menyebut perlunya perlindungan terhadap anak VS. Kita harus kritis mencermati berita tersebut. Benarkah pemberitaan di media sosial tersebut? A. Tidak benar karena Kak Seto di KPAI dan Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. B. Benar karena Kak Seto bertugas mewakili KPAI dan Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM. C. Tidak benar karena Kak Seto bertugas di LPAI dan Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. D. Benar karena Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM sebagai lembaga swadaya masyarakat. Kak Seto bertugas mewakili KPAI sebagai lembaga independen. D. Nah, ini ada E. Oh, Ada E. Ya. E. Coba saya itu kan ya. Yang E ini, yang E, silakan. E. Benar karena memang kedua orang tersebut diliput dalam berita untuk memberikan perlindungan terhadap anak VS. Ya, yang mana kira-kira yo? E, Pak, E. E, benar. Benar. Benar, bagian E. C ya, Pak? E. E apa D? Bener dah. E ya. E, karena orang tersebut memang memberikan perlindungan terhadap anak Ferdi Sambo. Yes. Oke. Bukan B. B, Pak. Perlindungan anak. Ya. Ada yang B. Benar, E. Kak Seto bertugas mewakili KPAI. Ya, harus mewakili HAM. C ya, Pak? B, Pak. Sekarang kita jawab benar apa salahnya dulu. Tidak benar, Pak. Tidak benar. Jawab benar, Pak. Jawab benar. Benar, Upaya karena pemajuan Kak Seto. HAM dilakukan dalam bidang produk hukum. Produk hukum tadi kan sudah tahu ya Bapak Ibu ya, produk hukum ya. Lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat. Di masyarakat telah beredar berita di media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak FS ya. Yang menyebutkan Kak Seto dan Bapak Aris Sirait itu sebagai ketua KPAI yang menyebut perlunya perlindungan anak terhadap anak FS. Kita harus kritis mencermati berita tersebut. Benarkah pemberitaan di media sosial tersebut? Benar apa enggak kira-kira? Kak Seto dan Aris Sirait itu sebagai ketua KPAI. Benar apa enggak? Tidak benar. Benar. Tidak benar, Pak. Perlindungan anak. Apakah keduanya ini KPAI? Tidak, Pak. C, Pak. C. 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 Karena Kak Seto bertugas di LPAI dan Aris di Komnas. Komnas PA itu apa sih Bapak Ibu? Perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Indonesia. Ya. Nah, Komisi kira-kira berita ini benar apa enggak bahwa keduanya ini sebagai ketua KPAI? Benar? Tidak benar. Benar. Jawabannya tidak benar. Ini kita Kak lihat. Seto Kita lihat bertugas di sebagai berita ya. perlindungan anak.
akhirnya karena menyinggung tentang KPAI, maka KPAI klarifikasi ya, klarifikasi. KPAI meluruskan informasi yang menyebutkan Kak Seto Mulyo atau yang akrab disapa Kak Seto dan Aris Merdeka merupakan ketua KPAI. Diketahui Kak Seto dan Aris Merdeka sedang menjadi perbincangan terkait kasus Ferdi Sambo. Dan di media sosial dan sebagian berita yang menyebut Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait sebagai ketua KPAI, perlu kami sampaikan bahwa Seto Mulyadi atau Kak Seto bertugas di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Perlindungan Indonesia. Kita sering Ini klarifikasi dari siapa ini? KPAI. Jadi tidak benar kalau keduanya itu di KPAI. Ya. Jadi yang benar itu Kak Seto itu di LPAI, Bapak Aris Merdeka Sirait itu di Komnas A. Berarti tidak benar ya Pak? Berarti tidak benar saya. Tidak benar. Berarti jawabannya tidak benar. Ya. Pantasan aku tidak lulus kemarin Pak, aku pilih E. Saya jawabannya B. Iya, aku pilih E. Tidak benar karena Kak Seto bertugas di Makanya kasusnya tidak selesai-selesai ya. Oke. Ya, seperti inilah Bapak Ibu. Jadi soal itu diambil dari ya kehidupan nyata seperti ini ya. Jadi kasus-kasus nyata. Terus dijadikan sebuah soal ya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini salah satu contoh. Masih bertahan? Masih. Bertahan Pak. Masih. Kajian Maluku sudah setengah 11 malam Pak. Oke, satu kali lagi ya. Iya, sekali lagi. Ya, oke. Satu kali lagi. Jadi jawabannya tidak benar Pak ya, Pak Ferdi Sambo. Iya. Tidak benar. Iya, benar. Iya, tidak benar. Oke, kalau tidak benar berarti harus dibenarkan ya. Yang mana yang benarnya kan gitu ya. Oke. Ini satu kali lagi. Fungsi Pancasila ini biasanya keluar Bapak Ibu. Silakan. Ini jelas Pak tulisannya. Ya, silakan Ibu Hasniati. Silakan Pak Hasniati. Nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan untuk A. Mewujudkan kesepakatan perjanjian luhur bangsa. B. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. C. Mengatur perilaku bermasyarakat bagi seluruh warga masyarakat. D. Mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia. E. Mewujudkan aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Kata kuncinya dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu diwujudkan. Pancasila. Nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara. B, Pak. Jawabannya B. Jawabannya apa, Bu? B. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Mengatur kepribadian bangsa Indonesia. D, Pak, mewujudkan kepribadian bangsa. B, mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Mengatur B, jawabannya B. B, Pak. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. B, Pak. Karena nilai-nilai sebagai dasar negara. Dasar negara itu sebagai penyelenggara pemerintah. Oke, kita ke pembahasannya ya, biar Bapak Ibu paham ya. 9 fungsi Pancasila. Pancasila yang pertama sebagai apa Bapak Ibu? Ideologi itu hubungannya dengan ini loh, pembangunan nasional yaitu dan masyarakat adil dan makmur. Namanya ideologi negara ya, ideologi negara.
Kalau yang sebagai dasar negara itu mengatur penyelenggaraan Penyelenggara pemerintah. Pemerintahan. Berarti jawabannya apa tadi? Jawabannya B. B. Mengatur Ditanyakan tadi kan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau sebagai dasar negara, yaitu sebagai apa Bapak Ibu? Mengatur penyelenggaraan penyelenggaraan Kalau pemerintah. jiwa bangsa itu hubungannya dengan apa? Zaman Sriwijaya dan Majapahit. Tuh, sebagai jiwa bangsa. Kemudian kalau sebagai kepribadian itu ya sikap mental, tingkah laku dan perbuatan kepribadian. Kalau sebagai pandangan hidup yaitu aktivitas Kehidupan bangsa dan sehari-hari. itu harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Itu namanya pandangan hidup. Jadi pandangan hidup itu aktivitas keseharian harus sesuai dengan nilai Pancasila. Ya. Yang keenam. Yang keenam sebagai sumber hukum, yaitu sumber tertib hukum. Ya. Indah info nih angkat dulu. Terus kalau sebagai perjanjian luhur itu kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Perjanjian luhur kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Halo? Kalau perjanjian luhur, Pancasila sebagai perjanjian luhur kaitannya dengan apa? Kemerdekaan bangsa. Ya, kaitannya dengan ini loh, PPKI itu Bapak Ibu, itu perjanjian luhur ya. Terus yang ke-8 sebagai cita-cita, ya cita-cita ya, namanya cita-cita terdapat di mana? Terdapat di mana cita-citanya itu? Pancasila di alinea pertama undang-undang. Termuat di mana? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea yang keberapa? Ketiga. Alinea yang ke 4 ya. Yang terakhir itu loh. Ya, cita-cita. Ya, yang keempat. Yang keempat. Terus yang nomor 9 sebagai falsafah hidup. Falsafah yang norma. Yaitu di sila Ketiga Pancasila. Oke, sekarang kita lanjut ke atas tadi. Lanjut ke atas. Perjanjian luhur. Berarti apa ini tadi? Pancasila sebagai apa ini? Perjanjian luhur ini. Nilai-nilai Pancasila sebagai penyelenggara pemerintah. Pandangan hidup. Ambil depan. Oke. Ini apa ini Bapak Ibu? Yang pertama ini, halo. Yang pertama itu Pancasila sebagai apa? Jawabannya. Pancasila sebagai apa tadi yang A ini? Mengatur penyelenggaraan perjanjian luhur. Kesepakatan luhur tadi loh Bapak Ibu apa? Proklamasi apa tadi? Lupa Pak. Apa sebagai kepribadian PPKI Panitia kemerdekaan Indonesia. Perjanjian luhur. Nah, jadi ini perjanjian luhur ini. pada saat Kongres. Perjanjian luhur. Kalau yang ini sudah jelas dasar negara. Mengatur perilaku. Perilaku kepribadian ya sih? Mengatur perilaku tadi. Benar, kepribadian. Benar. Mengatur perilaku ya, sikap ya. mengatur Kepribadian ya. Ini Kepribadian bangsa. Mengatur perilaku itu berarti kepribadian sebagai kepribadian. Terus mewujudkan kepribadian juga sama ya. Kepribadian. Aktivitas harus sesuai dengan Pancasila. Apa itu? Yang nomor 9 pandangan hidup. Pandangan hidup. Pandangan hidup. Pandangan hidup. Pandangan hidup ya. Pandangan hidup. Jadi aktivitas keseharian kita itu harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ini kan sebagai pandangan
Hidup. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup berarti aktivitas keseharian harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Jadi 9 ini nanti dibaca lagi ya. Fungsi. Oke, nyampe sini saja dulu Bapak Ibu. Nanti kalau kebanyakan nanti tidak masuk semua tambahan ya. Iya, Jadi, sedikit demi sedikit yang penting nanti lama-lama bisa menjadi masuk dan bisa dipahami ya. Saya serahkan ke Bu Susi, silakan Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mantap. Semangat, Bu. Semangat sekali, tetap semangat ya dalam belajar. Saya lihat Penjelasannya di mantap sini. sekali, mengerti. Ya. Maunya ujiannya kayak gini ya Bu ya. Langsung dengan penjelasannya ya. Sedikit-sedikit tapi harus bisa dipahami. Dan di sini saya lihat peserta kita ini kan digabung dari yang ini ya, harusnya ada 70 peserta. Tapi di sini saya lihat dari tiap kehadiran itu hanya 40 sampai 50 peserta. Saya harap Ibu Bapak semua ini tetap semangat untuk belajarnya. Kita ikhtiar dulu. Ya, siap. Kita ikhtiar Siap, dulu. Bu. Ya. Siap. Ketika kita sudah ikhtiar, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Allah. Kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Modulnya dikasih nggak, Mbak? Modulnya dikasih nggak, Mbak? Modulnya. Modul apa? Oh, yang tadi ya? Iya, materi tadi. Materi tadi nanti di-share sama Kirim aja, Bu. Ya. Kirim aja, Bu. Ya, nanti di-share sama Pak Ilmi. Nanti videonya juga saya kirim ya. Iya, Bu. Kita udah tuir soalnya. Hari ini kan, besok lupa. Ya, Bu, benar, cepat lupa. Iya. Yang penting tetap semangat, dibaca lagi, diisi lagi ya, dibuka-buka lagi, dibaca lagi, Siap, Ibu. Mudah-mudahan pas hari hanya itu nggak bocor nanti itu. Apanya nanti isi.